Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Fong Tanjuni di sesi Bincang Sore hari ini sangat spesial karena akan ada tamu sahabat saya ya yang sangat luar biasa, Human Excellence and Business Coach ya. Jadi sambil menunggu Coach Daniel untuk bergabung dengan kita semua, saya ingin tanya dulu nih, apakah teman-teman semua sudah selesai membuat vision untuk di tahun 2021 karena tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua pada tahun ini ya, di bulan Februari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah selesai menyusun semua rencana, langkah-langkah, strategi-strategi untuk bisa mempersiapkan keberhasilan teman-teman semua. Dan saya selalu katakan dengan teman-teman di komunitas bahwa tahun 2021 ini akan menjadi tahun keberhasilan buat kita semua tahun ini dan seterusnya ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendaftar di Dream Workshop ya. Dream Journal Workshop ini akan kita adakan kembali hari Senin depan, dan masih ada untuk para peserta yang mendaftar masih bisa mendapatkan bonus kisah inspiratif by Betty Luciawati ya. Ini sangat limited ya, jadi mudah-mudahan nanti untuk teman-teman yang sudah mendaftar itu bisa mendapatkan inspirasi tambahan ya dari Miss Betty Luciawati. Ini bukunya luar biasa sekali ya. Perjalanan Miss Betty dari dulu ya sampai sekarang, bagaimana beliau menuliskan semua kisah perjalanannya di dalam buku ini, inspirasi-inspirasi yang beliau dapatkan dan juga impian-impian yang sudah tercapai ya sampai saat ini. Nah, halo, sudah ada Joanna dari Surabaya yang sudah bergabung. Teman-teman, jadi kita di Kinsmam tahun ini sangat luar biasa karena kita sudah masuk ke untuk beberapa program ya. Jadi yang pertama adalah program Nulis Yuk ya. Kita ada program Nulis Yuk yang sudah masuk batch 3. Jadi saya sangat bangga melihat karya-karya teman-teman semua, luar biasa sekali. Dan nah, ini coach yang kita tunggu-tunggu sudah hadir nih ya. Jadi tanpa berlama-lama saya akan mengundang beliau ya. Oke. Mudah-mudahan connectionnya oke ya. Halo, Cifong. Hai, coach. Halo. Apa kabar? Aduh. Baik. Udah aku tunggu-tunggu nih ya. Udah tunggu-tunggu pengen ngobrol-ngobrol sama Coach Daniel yang sangat menginspirasi sekali ya. Thank you so much. Thank you so much sudah mau meluangkan waktu untuk sharing dan berbagi dengan teman-teman di komunitas Kinsmam ya. Jadi sebelumnya Coach Daniel, mungkin bisa nggak cerita sedikit nih apa yang Coach Daniel lakukan saat ini, your mission and your passion ya. Ya, oke, thank you Cifong. Sebelumnya ini pertama kali ya kita IG live bareng ya. Ya. Beberapa kali kita sempat chatting-chattingan di Instagram dan akhirnya hari ini bisa terwujud. So thank you buat invite aku untuk datang di IG live-nya Cifong hari ini. Dan kalau ditanya apa yang aku lakuin, kalau dari dulu seorang Daniel adalah orang yang sangat passion untuk ngajar gitu. Jadi kalau dulu background-nya adalah sempat di dunia fotografi. Nah, sekarang aku full time sebagai coach ya, sebagai coach untuk terutama untuk mental, karakter, dan juga pengembangan bisnis gitu. Nah, jadi memang apa ya, mengajar ini udah jadi satu hobi yang udah lama sebenarnya, tapi baru bisa diwujudkan setelah beberapa tahun yang lalu gitu. Wah, keren ya. Jadi tadinya dari fotografi, terus punya minat untuk masuk ke ini ya, ke coaching ya. Jadi itu panggilannya dari mana tuh coach? Bisa kayaknya pengen gitu ya. Nah, itu mungkin bisa share sedikit dengan kita semua. Ya, jadi kalau dulu ya tujuan aku di fotografi itu karena aku passion juga tentang hubungan, terutama hubungan suami istri gitu kan. Jadi aku berpikir ketika mungkin aku bisa ketemu dengan pasangan-pasangan yang aku bisa ajak ngobrol. Jadi lucunya waktu aku di fotografi lebih banyak ngobrolin tentang hubungan, relationship
gitu. Jadi kayak orang Oke. ikan Hmm. gitu. Nah, setelah itu makin mengerucut ternyata kayaknya kita nggak bermain di bidang pembentukan karakter nih, mental dan karakter. Karena kan pernikahan yang baik pun tentunya akan menjadi baik kalau dua individunya punya karakter yang baik gitu. Dan akhirnya Wah, memutuskan untuk ya, bisa terjun di sekarang nih, di bidang yang sekarang. luar biasa ya. Jadi sebenarnya awalnya itu karena ketemu klien dan terus Iya, apa mulai punya passion untuk memberikan mungkin ya coaching gitu ya. Jadi akhirnya mendalami ini. Nah, kenapa nih coach yang diambil ini human excellence ya? Ini kan satu hal yang saya rasa semua orang perlu miliki ya. Tapi kenapa dari sekian apa jenis coaching ya, ini yang ingin didalami oleh Coach Daniel. iya. Karena aku percaya banyak orang yang rahasia sukses, rahasia untuk berhasil. Nah, tapi Ya. dasar dari kesuksesan dan keberhasilan itu sendiri sebenarnya terletak dari mental dan karakter kita. Gitu. Dan aku Hmm. percaya setiap orang pastinya punya satu bakat, satu talenta yang sudah diberikan oleh masa. Nah, Ya. tugas kita sebagai seorang coach adalah untuk mengunlock setiap potensi itu di dalam kehidupan mereka. Gitu. Jadi, yang aku ajar lebih ke gimana cara mengembangkan mimpi, karakter, dan mental mereka supaya mereka bisa berhasil di marketplace. Contohnya seperti itu. Wah, keren banget ya. Jadi setiap orang itu pasti sudah dibekali bakat talenta yang sangat spesial ya. Nah, Betul, tapi seringkali kita tidak bisa tahu apa nih ya. Dan ini membutuhkan mungkin ada kacamata orang lain ya untuk kita ya, bisa digali kembali apa yang mungkin bisa kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ya. Nah, betul, ini betul. saya mau sapa dulu nih, ada teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kok Kandi. Hai, thank you sahabat dari 101. Terima kasih. Ada helm kuning hitam. Waduh, keren. Ada Emily, ada Kak Mariana, ada Luis, ada Pak Petrus. Halo, halo. Ada Uri Yurina, ada Kak Dita. Selalu support ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Nah, bicara tentang impian tadi, bakat, talenta, dan juga impian. Nah, hari ini kan topiknya sangat spesial ya. Ini Betul. title-nya itu The Currency of Dreams ya. The Currency of Dreams itu uh, Coach Daniel mendapatkan ide itu dari mana ya? Ini sangat spesial soalnya title-nya. Ya, karena ya sempat mikir ya, kira-kira kita mau sharing tentang apa nih kan. Dan Hmm. kebanyakan orang di luar sana yang aku tahu mereka punya mimpi gitu. Hmm. Tapi tentu nggak cukup ya untuk kita zaman sekarang ini. Gitu. Kita Ya, butuh sesuatu yang bisa kita wujudkan. Gitu. yes. Jalannya apa sih? Kita kan tentu sebuah mimpi bukan mimpi yang gratis. Semakin Hmm. tinggi mimpi pasti akan butuh effort yang semakin besar gitu kan. Nah, iya mungkin ya jadi tema yang tepat banget kita bahas ke teman-teman juga ya bahwa tentu mimpi itu penting banget pertama dan mimpi itu juga perlu nilai tukar. Nah, nilai tukarnya apa? Mungkin nanti kita bakal bahas ke depan nih, Ipong. Oke, Ya, jadi setiap impian itu ada tag harganya ya, ada cost of dreams-nya, ada currency-nya ya, tergantung impiannya itu apa ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, tapi sebelumnya nih Coach, kemarin saya melihat ada posting yang sangat menginspirasi dari Coach Daniel itu tentang jam pasir. Itu ya, sangat mengingatkan kita semua bahwa kalau kita itu bisa melihat jam itu seperti jam pasir, dia sebentar lagi mau habis. Itu kan ya. membuat kita itu jadi memikirkan kembali bagaimana kita memanfaatkan waktu kita ya. Mungkin Coach bisa cerita sedikit inspirasi tentang jam pasir. Mm-mm. Nah, jadi kenapa aku pakai filosofi jam pasir itu? Hmm. Karena aku percaya semakin berkualitas hal-hal yang kita lakukan di masa sekarang akan Hmm. menentukan masa yang hal-hal yang akan ada di masa depan. Gitu. Jadi semakin kita mengequip diri kita, semakin kita Hmm. belajar kita menjadi diri kita yang lebih baik, tentunya depannya akan berubah. Nah, aku pernah lihat ya, satu video yang ibu-ibu dia taruh helm di belakang motor. Nah, Hmm. terus dia mau naik motor itu, tapi setiap kali dia naik, helmnya selalu jatuh. Diambil Hmm. lagi, kita yang sama. Nah, banyak orang nih yang dia coba menggapai mimpinya, tapi melakukan setiap hari hal-hal yang sama, tanpa
sesuatu perubahan, sesuatu Mm. yang mungkin atau perlu di-upgrade. Gitu. Ah. Jadi itu mengingatkan kita untuk terus mengupgrade diri kita, sehingga output yang keluar tentunya akan lebih baik dari apa yang sudah sebelumnya gitu. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang dan belum ada perubahan, kita boleh bertanya kembali ya, apa langkah-langkah yang kita Betul, harus lakukan supaya kita bisa lebih baik lagi, selangkah lebih baik lagi, jangan hanya berputar-putar di situ ya. Nah, kemarin juga betul, Coach ada bicara tentang kita juga perlu kerja keras ya, perlu ada fokus dan lain-lain. Nah, kenapa kita itu selain bisa memanfaatkan waktu, tetapi kita juga perlu tahu nih poin-poin yang sangat penting ini ya untuk kita bisa mencapai suatu keberhasilan, Coach. iya. Jadi kalau menurut aku ya, ada yang beli gitu. Setiap orang mungkin terlahir dengan apa ya, satu semangat gitu ya. Saya pengen Ya, berhasil, sukses gitu kan. Nah, ya, tapi kenapa setiap sekolah? Karena mereka harus belajar gitu kan. ya. Nah, jadi kayak selalu kita percaya, kita harus tahu nih step by stepnya apa gitu. Nggak mungkin sebuah gedung yang hebat, yang gede gitu kan, gedung apa pencakar langit gitu bisa terbentuk tanpa ada orang-orang yang tahu cara bentuknya gitu. Jadi penting banget buat kita belajar, termasuk hari ini mungkin belajar bareng-bareng nih gitu. Kita Iya, belajar bareng-bareng. benar ya. Kita saling Iya, menginspirasi, saling belajar. Ini penting sekali. Nah, saya betul. suka sekali justru menurut pandangan Coach Daniel itu kita perlu kerja keras, perlu kesungguhan, perlu fokus, perlu ini juga ya, hati ya. Kita perlu juga menyukai ya bidang yang kita sedang tekuni ini gitu ya, Coach ya. Betul, betul. Nah, kalau menyukai bidang, menurut aku sebelum kita di tahap menyukai bidang, kita harus tahu dulu kenapa kita nyemplung di bidang itu. Kenapa kita bisa gitu. Kalau mungkin orang sering tanya, apa sih the biggest why? Gitu. Kenapa ada di bidang yang sekarang kita tekuni gitu. Nah, itu harus kita tanya dulu. Nah, biasanya beberapa orang suka nanya ini kalau buka dengan pertanyaan kenapa gitu. Kenapa? Kenapa penting? Contoh orang mau dia sukses, aku tanya, kenapa sukses itu penting buat kamu? Gitu. Ya karena untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Kenapa penting buat kamu untuk menghidupi kehidupan rumah tangga? Oh karena Ya, anaknya pengen begini ya. gini gini. Gitu. Ya sehingga tahu tuh oh ternyata why-nya dia ini sehingga dia melakukan pekerjaan yang sekarang. Gitu. Jadi penting ya, kita tuh bertanya dulu kenapa ini penting kita lakukan ya Coach ya. Nah ini ada yang udah gak sabar nih, Kok Kandi katanya penasaran Wah, sampai dibahas soal dream currency. Oh ini ada Coach Chris, thank you sudah hadir. Ada Kak Lius juga, Kak Rian. Nei, hai Nei, thank you for joining. Ada Mary Mays, ya ada Kak Riana, ada Atomy Lover. Ini tadi saya ketik cepet-cepet jadi salah semua ya. Nah, Coach, kita kasih bocoran sedikit ya, kasih bocoran sedikit tentang tadi ya, currency of dreams tadi. Nah, coba kalau menurut Coach Chris ya, penting nggak sih kita itu punya suatu disiplin dalam kita mewujudkan impian kita? oh tentu dong. Ya kayak tadi ya, gedung yang tinggi nggak mungkin Ya, terbentuk kita kerjain besok kita nggak kerjain. ya, ya. Gitu. Jadi hari ini bikin fondasinya nggak mungkin kita nggak bangun lagi besok ya, harus terus Betul, menerus ya. Kalau nggak bangunannya nggak jadi ya. betul. Benar-benar. Iya, setuju banget. Jadi untuk ya semakin besar mimpi kita ya, apalagi kalau aku pernah dengar ya, ada satu survei yang menyatakan bahwa rata-rata orang berhasil minimal punya 100 mimpi di dalam kehidupannya. Nah, kalau punya mimpi yang 100 mimpi, tentu nggak bisa kita hari ini, wah mood nih lagi jalan mimpi, besok nggak bisa, besok nggak dulu deh, mau liburan dulu. Nah, kalau begitu, mau sampai kapanpun pasti nggak akan terjadi apa yang kita impikan. Gitu. Nah, Ya. that's why untuk menggapai butuh yang namanya konsistensi, butuh yang namanya kerja keras pastinya. Keren, keren. Iya. Jadi menurut
Coach Daniel itu justru ada 100 impian ya. Sebenarnya orang itu bisa memiliki sampai 100 impian ya dalam hidupnya ya. Betul. Dan itu sebenarnya harus di list kalau menurut aku ya. Gitu. Jadi kalau aku sendiri total ada 8 mimpi yang mau aku wujudin sebelum aku dipanggil yang maha kuasa tentunya. Gitu. Jadi apa ya? Kalau ada banyak orang ya, menurut survei aku lupa angka exactnya, cuma nanti aku bisa info. Jadi kalau orang yang kalau nggak salah ya punya mimpi di bawah 10, maka biasanya orang cenderung adalah orang kurang berhasil di dalam kehidupannya. Gitu. Orang-orang yang punya mimpinya mungkin sekitar 50 mimpi adalah orang-orang yang dia biasa aja, nggak terlalu berhasil, tapi bukan jadi orang yang kurang berhasil juga gitu. Nah, tapi orang-orang tulis mimpi sampai 100, nah itu adalah orang-orang yang saat ini punya perusahaan besar atau enggak jadi seorang public figure yang besar. Nah, orang-orang seperti itulah orang-orang yang memiliki 100 mimpi. Wah, Gitu. jadi nih teman-teman semua ya, pastikan selesai IG Live hari ini tulis 100 impian ya, karena kita semua mau mencapai keberhasilan, kita pengen juga menciptakan legacy atau masterpiece kita ya dalam hidup kita ya. Nah, ini ada yang tanya nih Coach, 100 impian untuk periode berapa lama? Nah, Nah, ini pertanyaan bagus banget. Thank you buat pertanyaannya. Jadi kalau mimpi itu tentu ada mimpi yang bisa kita wujudkan dalam waktu yang ya sebentar lagi ya, atau mungkin mimpi butuh jangka waktu yang lebih panjang gitu. Jadi kalau apa yang aku lakukan biasanya dari 108 mimpi, aku biasanya bagi-bagi nih mana mimpi yang bisa kita wujud tahun ini, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin ada big project gitu. Kayak aku kasih bocoran ya, jadi salah satu mimpi terbesar aku pengen bikin yang namanya Day Foundation gitu. Jadi ya share sebentar ya. Jadi Day Foundation ini adalah sebuah fondasi yang akan mengequip setiap anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya, anak-anak yatim piatu. Kebetulan kita cukup rutin ya datang ke tempat anak yatim piatu. Nah, lihat bahwa kebanyakan mereka hanya dibesarkan sampai mereka SMA biasa. Setelah SMA mereka akan kuliah, mereka kuliah dan cari kerja sendiri. Gitu ya. Nah, jadi aku kepikiran nih sama istri aku ke join ya. Nah, jadi kenapa kita nggak bikin satu foundation yang mereka mulai dari pembentukan karakter sampai nanti mereka sudah lulus, mereka bisa jadi orang-orang yang bersinar di marketplace gitu. Nah, itu Day Foundation, salah satu mimpi terbesar kita. Nah, itu kita tulis berapa lama kita harus mewujudkannya, langkah-langkahnya seperti apa, step-stepnya itu kita tulis semua gitu. Keren banget nih ya. Jadi teman-teman semua ingat pesan dari Coach Daniel ya, ditulis ya, impian yang terbesar pun juga kita tulis ya, kapan yang kita ingin sampaikan. Itu amazing ya untuk memiliki impian yang ingin bisa berdampak lebih bagi orang-orang di sekitar, khususnya buat orang-orang yang mungkin membutuhkan lebih ya dalam hidup ini ya. Nah, itu very empowering and very inspiring Coach. Nah, Coach, kalau kita lagi mau mewujudkan impian yang seperti itu, yang begitu besar ya, tapi meaningful, tapi kan tidak mudah juga untuk kita capai. Maka dari itu kan itu impian yang salah satu yang besar ya. Nah, apakah kita itu butuh satu courage atau keberanian untuk kita melewati apapun hambatan yang mungkin terjadi gitu ya? Bagaimana cara kita menyikapi semua hambatan atau rintangan yang mungkin akan hadir ketika kita sedang mengejar impian itu? Ya, kalau aku selalu punya prinsip dalam kehidupan, jangan baper. Gitu, kita masalah besar kita kecilin, masalah kecil kita hilang. Gitu. Jadi itu sering ya. bener banget. Sebenarnya itu aku dapat waktu itu kalau nggak salah ya dari salah satu teman aku juga gitu. Nah, wah ini banget ya gitu. Jadi tentu kalau namanya mimpi ya, mimpi itu kan sesuatu yang kita mau wujudkan dalam kita, tapi kita yang sekarang ini belum layak untuk terima mimpi itu. Gitu. Jadi diri kita
sekarang ini kita belum layak untuk bisa terima hal yang sebesar gitu. That's why kita butuh proses gitu kan. Nah, selama proses ini tentu kalau kita mau cuma dakinya bukit pasir yang ada di rumah-rumah yang baru dibangun itu mah cuman paling 1 meter 2 meter ya gitu kan. Cuman butuh sebentar. Tapi kalau yang kita mimpi ini hal-hal yang besar, tentu kita butuh daya tahan endurance yang bagus selama proses itu. Jadi endurance itu sangat penting ya, supaya kita itu bisa semakin diasah, bukannya menyerah, tetapi kita semakin ini ya, terasah dan kita terus melangkah gitu ya. Itu yang bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat ya. Yang besar pun itu memerlukan kepribadian kita yang tadi ya, kita menjadi lebih kuat. Ya, menjadi lebih kuat. Nah, sebentar, Coach. Saya punya baterai. Ternyata mau habis. Oke. Nah, Coach. Jadi, kalau kita bicara tentang tentang kita menggali 100 impian, Coach. 100 impian. Berarti kan kita harus punya suatu visi ya, visionary. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak terbiasa untuk menulis, untuk mungkin merencanakan masa depan, bagaimana mereka itu bisa tahu, bisa sampai ketemu 100 impiannya itu ya. Bagaimana, Coach? Nah, mungkin buat orang-orang yang belum terbiasa, belum terbiasa, kitanya sendiri harus buat itu jadi terbiasa. Gitu. Gimana caranya? Yang pertama, kita mungkin bisa start dari hal-hal yang simple. Gitu. Contohnya nih, mungkin orang yang biasanya nggak tahu apa, nggak tahu tujuan hidupnya apa. Sesimpel karena tidak ada hal yang belum ada hal yang belum memove diri mereka gitu loh. Contoh dulu waktu aku masih sekolah kuliah ya, kita belum tahu kita punya mimpi apa, mau jadi apa gitu kan. Makin kesini aku lihat, wah orang tua udah mulai tua nih gitu kan, mau kita mereka ya. Nah itu muncul tuh ada impian-impian kecil. Oh kita mimpi nih ingin orang tua kita mimpi ini. Nah, semakin besar mimpi itu akan semakin bertambah besar, semakin lama akan semakin bertambah besar. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin terbiasa bisa mulai dari ini yang aku lakuin ya. Aku lakuin lalu buat gambar-gambar yang aku mau wujudkan di tahun. Sebelum kita bikin hal-hal yang besar, kita bikin dulu deh mimpi-mimpi kita yang kecil-kecil dulu apa nih, gitu. Contoh misalnya tahun ini kita mau beli rumah, mau beli mau jalan-jalan, mau senengin orang tua kan. Senenginnya apa nih? Misalnya bikin rumah misalnya gitu ya. Satu contohnya. Nah, ketika kita sudah dapat itu, kita bisa mungkin edit nih ya, edit terus di print, dipajang habis itu. Biar kita kelihatan tuh, wah ini dia nih yang mau kita wujudkan mimpi kita tahun ini gitu. Ya. Jadi kita harus punya visualisasi, dan kalau misalnya kita bisa, kita gambar-gambarnya itu kita hadirkan ya, kita tempel ya, supaya kita itu ingat terus ya Coach ya, tentang impian-impian kita. Nah ini ada juga nih dari Kak Dipta ya. Hai Kak Dipta, thank you sudah join. Bagaimana orang tua harus mempercayai bahwa anak itu minat impian itu, sedangkan bertolak belakang dengan impian orang tuanya. Nah, ini seringkali nih ya, karena seringkali orang tua punya impian juga untuk anak-anaknya. Nah, ini gimana nih, Coach? Jadi kita tentu ya, kita diajarkan untuk menghormati orang tua kita. Gitu. Terkadang mungkin ada orang tua yang dia terlalu mengatur mungkin ya, gitu, terlalu mengatur kehidupan anaknya gitu kan. Ada orang tua yang aku pengennya ini loh gitu, tapi sorry, nah, tapi mungkin nggak terlalu involved di dalam kehidupan anak-anaknya gitu kan. Nah, kalau contoh nih kita punya mimpi A dan orang tua punya mimpi B, coba kita samaan dulu nih dari mimpi kita dan mimpi orang tua kita. Dari itu kita cari tengahnya, gimana caranya kita mewujudkan mimpi kita dan juga menyenangkan hati orang tua kita gitu. Meskipun ada yang bilang ya, wah kamu udah dewasa, sudah cukup besar, kamu harus tahu nih panggilan hidup kamu. Betul, aku setuju banget. Tapi menghormati dan menghargai orang tua itu harus gitu. Jadi itu hal yang harus kita pegang dan percaya
pasti ada kok kesamaan dari mimpi-mimpi yang mungkin antara orang tua dan kita ya, gitu. Ya, jadi kita coba kasih tahu juga ya impian kita tuh apa, dan kita Ya, dengar juga impian orang tua kita tuh untuk kita tuh apa, sehingga nanti ya, siapa tahu nih kita bisa melihat apa nih ya, karena tentunya kan setiap orang tua juga mau yang terbaik buat anak-anaknya kan ya. Jadi itu mudah-mudahan menjawab ya Kak Dipta. Sangat bagus sekali nah jawabannya. Nah, jadi coach sering kali kalau kita itu tadi sudah tahu kita mesti ada endurance, tapi kan mau nggak mau ya, misalnya kalau di lapangan kita kena ya penolakan, berbagai macam penolakan yang hadir ya, misalnya mau bikin gedung terus ditolak lah ininya, izinnya atau apa. Nah, bagaimana kita supaya tetap bisa punya kepercayaan diri, confidence bahwa impian itu bisa menjadi kenyataan. ya. Thank you buat pertanyaannya, Ci. Jadi kalau penolakan itu ya, menurut aku Ya. dalam kehidupan setiap orang pasti ada penolakan, gitu. Jadi hal yang biasa aku lakuin setiap kali kita ketemu masalah, penolakan di dalam kehidupan kita, biasanya yang aku lakuin adalah aku mentertawakan masalah itu sendiri. Gimana Coach? Mentertawakan ya. Jadi ada Mentertawakan, masalah. iya, gitu. Jadi contoh nih, kita lagi menghadapi penolakan karena misalnya kita jualan barang tapi orangnya belum mau ambil atau gitu ya. Wah, kayaknya saya belum ini. Oh, terus kalau orang yang mungkin pikirannya terlalu belum terlatih ya, mereka akan berpikir, wah saya nggak berbakat, saya begini, sehingga tadi jadi baper gitu ya, jadi baper dan akhirnya performanya menurun gitu. Jadi kita harus melatih diri kita untuk melihat satu permasalahan sebagai sebuah proses gitu. Bahasanya harus kita ganti dulu nih gitu. Kalau kita bilang, wah saya nggak bisa nih, saya begini, nah terjadilah sesuai apa yang kita perkatakan gitu. Karena kebetulan aku juga belajar tentang mind programming gitu. Jadi di mind programming itu ada kata-kata yang kita nggak boleh sebut nih gitu. Kata-kata yang justru membuat kita terjauhkan dari mimpi kita gitu. Jadi kalau ketemu masalah penolakan, kita harus hadapi itu dengan sikap yang biasa aja gitu. Kalau orang ditolak, memang orangnya itu aja, kan masih banyak orang lain. Gitu. Kalau project ini kita mungkin ya udah presentasi sebaik mungkin gitu ya, tapi ternyata belum berhasil, belum bisa diwujudkan gitu ya, ya nggak apa-apa, percaya kok masih ada project lain gitu. Nah, yang kita harus lakukan adalah belajar. Kenapa orang ini belum mau masuk sama saya? Kenapa hari ini saya udah prospeknya bagus banget nih, tapi orang ini belum mau deal dengan saya? Nah, itu yang pertanyaan yang harus kita pertanyakan diri kita, dan kita belajar dari situ. Gitu. Wah, ini keren banget nih ya. Jadi teman-teman kalau hari ini atau besok ya mengalami penolakan, tadinya mau mengharap-harap bisa closing terus tidak bisa apapun itu ya, misalnya mau jualan rumah udah harap-harap closing terus nggak dapet, nanti tertawa aja, dibawa gembira gitu ya. Ini luar biasa sekali nih ya sarannya ya. Jadi jangan kita malah down, terus akhirnya kita jadi merasa, oh kok negatif talks-nya muncul, tetapi kita anggap ini sebagai satu proses yang memang kita harus lalui dan kita tertawa ya, menggembirakan diri gitu ya. Ini keren banget nih sarannya Coach. Nah, masuk kembali dengan tentang tadi mau mencari cost of dreams-nya kita, currency of dreams. Nah, kalau kita sudah tuliskan impian kita, kemudian kita juga sudah memiliki mental yang lebih kuat ya, endurance ya untuk kita mewujudkan impian kita, dan kita juga misalnya apapun rintangan atau hambatan yang terjadi, kita punya alasan lebih kuat ya, lebih besar daripada masalah kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyusun target-target supaya impian kita itu bisa kita wujudkan dengan lebih cepat gitu ya. Karena kan kalau impian yang misalnya currency-nya ya, cost of dreams-nya itu besar, tentunya kan butuh waktu yang panjang. Nah, itu gimana tuh Coach? Ya, tentu untuk menyusun sebuah target kita butuh yang namanya strategi gitu. Jadi nih apa yang kita lagi mau capai gitu. Contoh nih, kita punya mimpi untuk
misalnya beli sebuah rumah. Ya. Nah, yang keadaan kita yang sekarang belum mampu untuk afford rumah yang kita mau beli. Contoh. Nah, kita harus set dulu berapa lama lagi kira-kira kita di rumah itu. Satu, yang pertama. Yang kedua, setelah kita set waktunya, ketika kita set waktu itu secara otomatis ya, kita itu akan mengarahkan kita ke tujuan kita loh, teman-teman. Gitu. Jadi kalau seandainya kita sudah set waktunya, kita pikirin gimana kita bisa beli rumah itu. Nah, mungkin dengan cari opportunity baru, atau mungkin dengan buat teman-teman bisa juga buka cabang baru atau strategi yang baru gitu kan, atau apapun yang teman-teman lakuin sekarang nih, kira-kira bagian apa nih yang bisa kita maksimalin gitu. Nah, setelah itu kita harus bagi dalam perubahan yang bisa kita lakuin sekarang dan perubahan yang kita lakuin mungkin setelah adanya beberapa perubahan di kehidupan kita gitu. Nah, jadi harus ada strategi yang jelas, harus ada time frame-nya juga gitu. Kapan kita contoh ya, buat aku karena kalau ada DISC, aku I. Orang I itu DISC kamu I. Oke. D sebenarnya. Ya. D dan ya, gitu. Jadi waktu di tes itu 711. Nah, ya. Jadi, kalau orang I itu gampang berubah. Nah, dari dulu aku ya maksudnya orangnya mungkin nggak pede, nggak berani untuk melakukan sesuatu hal yang baru ya. Nah, karena aku orang I, aku cukup belajar, oh ternyata pede dan nggak pede itu cuman di kata ini aja loh. Gitu. Ternyata kita cukup mencoba sekali, 2 kali, bisa loh. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang dilakukan secara instan. Nah, orang berarti bisa begitu ya, tergantung pribadi orang masing-masing. Nah, teman-teman harus bisa bagi mana perubahan yang bisa dilakukan secara instan, mana perubahan yang butuh waktu nih. Gitu. Butuh tenaga untuk kita melakukan perubahan itu. Gitu. Nanti strateginya contohnya seperti itu, Ci. Wah, keren. Jadi kita kalau bisa lebih memahami tentang diri kita, itu juga tentu itu juga bisa memudahkan kita untuk melihat ya. Nah, kalau bicara tentang tadi kan personality ya, DISC itu juga bisa memberikan kita gambaran tentang kepribadiannya kita. Nah, kalau kita bicara tentang bakat, mundur sedikit ya Coach, itu bagaimana orang itu bisa menyalurkan bakatnya. Jadi kan kalau tadi Coach kan berangkat dari fotografi, justru berangkat dari bakat ya, kemudian menemukan sesuatu yang memiliki mungkin meaning atau calling gitu ya, yang lebih besar daripada foto misalnya. Nah, jadi nah bagaimana kalau orang yang mungkin sudah sekian lama menjalani rutinitas, mungkin bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan ya, lalu merasa bahwa ada yang hilang gitu ya, mungkin ingin mencari sesuatu yang menjadi passionnya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan dan menyalurkan passionnya kita, Coach? Ya, nah kalau ngomong tentang passion ya, tentu kita harus tahu dulu why-nya apa, gitu. Apa yang mau kita wujudkan di dalam kehidupan kita? Yang apa? Hal yang kira-kira kalau nggak terwujud, ini akan jadi sesuatu yang buat kita jadi sedih, buat kita jadi. Nah, ketika kita tahu why itu dan ternyata why aku adalah kalau untuk diri aku sendiri ya, why aku adalah kita mengajar orang. Nah, mengajar orang ini kita kerucut. Kita mau ngajar orang dalam bentuk apa? Dalam bidang apa? Bidang pernikahan kah? Bidang karakter kah? Bidang bisnis kah? Atau bidang lain gitu kan? Nah, dari situ kita bisa lihat mungkin ada komunitas atau kelas-kelas yang bisa kita ikutin nih, gitu. Yang bisa kita ikutin dan tidak mengarahkan kita ke tujuan kita, gitu. Hal-hal yang mengarahkan kita ke tujuan kita, gitu. Jadi buat mau mulai melangkah, contoh yang bermimpi jadi seorang penyanyi, mulailah bergaul dengan para penyanyi yang hebat, mulailah bergaul dengan komunitas-komunitas yang mungkin isinya adalah orang-orang yang bisa bernyanyi, gitu. Baru nanti kita ketularan. Nah, ketularan tuh apa? Jadi kalau orang yang sakit yang flu yang ringan sama flu yang berat, tentu flu yang berat akan bisa menularkan orang lebih cepat. Bener ya teman-teman ya? Gitu. Jadi kita butuh flu yang berat gitu. Gimana caranya? Yaitu terjun ke komunitas
yang mendukung. Komunitas yang mendukung ya. Kebetulan ini ada penyanyi nih ya hari ini nih. Ada Ah, Kokandi nih ya penyanyi nih. Nah berarti saran untuk Kokandi mesti cari penyanyi-penyanyi juga ya. Jadi perbesar lagi network di dalam passionnya kita ya. Sehingga itu kita bisa lebih menyalurkan lagi. Ini juga ada Emily. Hai Emily. Nah Emily ini juga suka di bidang theater ya. Jadi apa saran dari Coach Daniel ya, kita juga perlu memperbesar lagi komunitas kita, networknya kita. Hai, ada Kak ya, Heni juga, ada Yani Sianresi ya, ya. Salam, salam. Nah itu ya itu Singing Felixen tuh, itu penyanyi tuh, idola saya tuh idola. Nah, Coach, kalau kita bicara tentang attitude, ya attitude ya, sikap dalam kita menghadapi apapun itu yang kita akan alami. Nah, sikap seperti apa yang kira-kira dibutuhkan untuk pejuang impian? ya, ya. Nah, untuk para fighter nih, kita bilangnya fighter ya. Ya, Jadi buat fighter. kita coba kita pikirin ada satu contoh ya, satu film yang isinya tuh tentang warrior, contoh 300. Nah, apa yang mereka lakuin? Apa yang harus kita punya nih sebagai seorang pejuang gitu kan? Tentu sebagai seorang pejuang kita harus punya belief system yang baik ya. Tanpa belief system tentunya ya kita kayak apa ya? Kayak kayu yang rapuh gitu. Kelihatannya kuat tapi dalamnya rapuh. That's why kita butuh belief system. Yang kedua, selain belief system, kita perlu kuat terhadap setiap tantangan yang ada. Nah, yang ketiga, kalau seorang pejuang, kita nggak pernah yang namanya mundur. Tapi begitu menghadapi satu cobaan, satu tantangan, kita harus pikirin nih, gimana caranya kita bisa keluar dari tantangan ini. Gitu. Kalau contoh kita mau pergi ke Bandung misalnya, dari Jakarta ke Bandung. Mungkin di perjalanan itu macet. Nah, seorang pejuang dia akan stay untuk bisa sampai ke tujuannya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin ya, belief sistemnya belum kuat, mereka akan putar balik. Ya udah deh, kayaknya ini bukan tujuan aku, ini bukan mimpi aku, kayaknya aku mimpi terlalu besar deh. Nah, itu adalah orang-orang yang belum punya tuh belief system yang kuat. Nah, yang ketiga, selain belief system, kita juga harus jadi orang yang visioner. Kita tahu ke depan ini kita mau ngapain. Ya, hal apa sih yang bisa terjadi nih? Contoh, sekarang aku lagi ada di apartemen gitu. Ya. Nah, apartemen ini sebelum kita beli, kita udah visiin dulu. Wah, nanti ada tempat buat sekarang kan lagi corona ya, gitu. Jadi kita mau nih punya tempat yang selain di rumah, sehingga ada orang yang traveling, ada orang yang mau mungkin butuh ketemu secara offline, bisa ketemu di sini, gitu, tanpa harus di tempat luar yang bahaya ya sekarang ya, gitu. Apartemen ini kita pikirin dulu, oh saya mau beli ini di bulan ini dengan budget sekian gitu kan. Nah dari situ kita perjuangin gitu, jadi harus punya intinya dulu yang terpenting. Ya, benar. Ya, Jadi kita juga perlu menjadi seorang yang visioner ya untuk bisa melihat kira-kira apa yang kita perlukan di masa yang akan datang ya. Nah, ini juga ada ya, dari Yani ya katanya salam kenal ya Koko Cece. Saya dari Ambon Maluku ingin menyanyi. Halo. Wah, luar biasa ingin jadi penyanyi. Wah, semoga teman-teman yang sudah menuliskan impiannya di sini bisa segera mewujudkan impian-impiannya ya. Jadi apa tentunya kita harus percaya, harus punya belief system ya ketika kita memiliki impian. Nah, coach, kalau kita bicara tentang ekonomi ya, mengelola apa memiliki jiwa entrepreneurship ya, karena kan pastinya semua impian itu kan memerlukan ada kendaraan untuk kita ya, bisa mencapai keimpian itu. Nah, kalau kita bagaimana seorang misalnya yang dia mungkin tidak punya entrepreneurship ya, tetapi di saat pandemi seperti sekarang mau tidak mau mungkin dia harus membantu ekonomi keluarga, ya kan? Sehingga misalnya kita contoh ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja sebelumnya, bagaimana dia tetap bisa percaya dengan impiannya dan bagaimana dia bisa mungkin mendapatkan wawasan yang lebih banyak ya. Sedangkan kan waktu ini kan terus berjalan gitu, coach. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung ya, lagi
atau nih, aduh aku harus ngapain, aku kan nggak bisa bisnis, aku kan nggak bisa kerja yang lain kayak apa yang aku lakuin sekarang gitu kan. Percaya teman-teman, seorang bayi, ya anak bayi itu juga nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak ya, dia harus dibantu gitu. Nah, teman, kalau kita mau hebat dalam satu bidang, sebenarnya kita cukup buka hati aja gitu. Kita buka hati, buka pikiran kita juga, karena percaya deh, setiap dari kita punya apa ya, hal-hal yang luar biasa yang di luar dari akal pikiran kita gitu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin merasa, wah kayaknya aku nggak bisa berbisnis deh, aku nggak bisa ini deh. Nah, itu ada kata-kata yang ucapin, hingga itu menjadi belief sistemnya teman-teman gitu. Jadi untuk bisa orang-orang yang tadi ya mungkin belum pernah memulai, sekarang mau mulai bisnis, ubah katanya, ubah kata-katanya gitu. Jadi, oh aku adalah orang yang terakhir sebagai pebisnis, aku adalah orang yang dilahirkan sebagai misalnya koki misalnya gitu ya, atau pekerjaan yang mereka ingini misalnya gitu ya. Nah, dan itu baru secara pikiran sadar kita mulai terinstal, dan dari pikiran sadar akan turun ke pikiran bawah sadar kita. Nah, itu pembahasannya lebih panjang lagi ya gitu, karena sudah masuk ke mind programming gitu kan. Nah, tapi ketika sudah ada di alam sadar dan bawah sadar kita, secara otomatis kita akan mulai ada sisi yang baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita mulai timbul satu kepercayaan diri buat kita memulai satu hal yang baru gitu. Ya, jadi kalau misalnya nih tiba-tiba kita mendapat misalnya terkena dampak ya, misalnya buat teman-teman di sini mungkin ada yang terkena dampak atau ada kenalan yang mungkin terkena dampak, kita harus percaya juga bahwa ada kesempatan ya yang akan diberikan juga ya di dalam masa-masa sulit seperti ini. Jadi kita jangan sampai membatasi diri kita sendiri, begitu ya Coach ya. Jadi pastinya ada yang kita bisa lakukan, mungkin aktivitas-aktivitas yang bisa lebih produktif lagi untuk memberikan kita wawasan yang lebih luas, sehingga nantinya kita juga punya kepercayaan untuk ini ya, untuk bangkit dan untuk melangkah ya. Karena seringkali kan sebenarnya itu salah satu kendala orang itu untuk maju ya, untuk melangkah gitu. Coach, bener nggak? Jadi punya impian, tapi untuk membangkitkan semangatnya itu tuh kan sulit. Nah, itu mungkin ada nggak tips dari Coach ya, bagaimana nih ketika kita ingin mengejar impian yang besar, dan kita juga mungkin banyak pertimbangan, wah nanti misalnya nggak ada modalnya, nggak ada human resource-nya, nggak ada apa, kan banyak tuh negatif yang thinking ya yang hadir. Nah, bagaimana kita itu bisa tidak mendengarkan suara-suara yang negatif itu dan kita tuh berani untuk melangkah, Coach? Ya, kalau aku sebut suara negatif itu sebagai noise ya, gitu, noise di dalam kehidupan kita, gitu. Jadi untuk menghilang, kita butuh, kalau aku suka, kalau kita ya ada yang namanya daily booster. Jadi daily booster itu adalah kita menginstal kata-kata yang baru yang tadi ya, gitu kan. Kata-kata nggak bisa itu tercipta karena kita sebelumnya nih, sehingga secara nggak langsung otak kita tuh merekam, wah saya nggak bisa, saya begini gitu. Nah, kalau aku bisa ambil contoh untuk seorang aku ya, dan seorang fotografer sekarang di coach, itu sebenarnya agak berbeda gitu kan. Nah, dalam perpindahan itu yang aku tanamin adalah, oke, aku terakhir sebagai seorang pengajar, aku passion mengajar orang, dan aku punya kapasitas untuk mengajar orang gitu. Nah, dari situ mulai ada kepercayaan diri. Karena orang antara bisa dan tidak bisa hanya dibatasi dengan percaya diri mereka aja sebenarnya. Gitu. Dan kita butuh melangkah gitu, sekali aja deh. Coba sekali melangkah. Kalau aku selalu ambil ya, punya pola pikir seperti ini. Kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita coba dan akhirnya gagal, ada yang bisa kita pelajari. Jadi nggak ada hal yang terlalu sia-sia dalam kehidupan sebenarnya. Ya, itu bagus banget tuh ya. Ya, antara kita bisa dan nggak bisa itu sebenarnya masalah kepercayaan. Ya, dan kalau kita berani untuk memulai, sebenarnya nggak ada yang sia-sia ya. Ya, tidak ada yang sia-sia. Ini juga dari Emily, melangkah saja dulu, nanti akan ada pintu terbuka. Ini benar sekali ya, Emily, thank you ya inspirasinya.
Jadi coach, kalau kita sudah punya impian dan kita sebenarnya sudah mulai berani ya, dan kita juga sudah punya endurance. Nah, tinggal apa nih coach tipsnya supaya kita itu bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan? Ya, tentu kalau kita sudah tahu tujuannya mau kemana, sudah tahu cara nyetirnya gimana ya, sudah tahu jalannya yang mesti kita lewatin seperti apa, yang kita lakuin adalah kita harus melangkah, udah itu aja gitu. Jadi kita hanya perlu melangkah dan menikmati setiap proses yang ada gitu. Karena mau kita punya strategi sebagus apapun, ilmu pengetahuan secanggih apapun, kalau kitanya nggak pernah melangkah, ya impiannya nggak terjadi. Bener itu, bener banget ya. Jadi mau kita udah punya knowledge ya, Ya, apapun strategi-strategi yang paling ini, kalau kita tidak mulai, ya. Nah ini ya, katanya nih, ini iklan katanya, Pak, iklan Topet katanya mulai aja dulu, Kak Lius. Bener. Jadi kalau kita nggak mulai ya nggak akan nyampe-nyampe. Paling tidak kita mulai melakukan sesuatu. Nah kalau menurut dari pandangan Coach Daniel, nomor satu selain tadi memiliki belief system ya, terus juga memahami bagaimana waktu akan terus berjalan seperti jam pasir tadi. Nah, apalagi ya supaya orang itu bisa melangkah. Ini benar-benar sore yang mudah-mudahan 1 jam yang bisa merubah banyak orang ya, coach ya. Karena kita ya, ingin teman-teman semua mulai percaya dengan impian, walaupun kondisi seperti sekarang tidak mudah, ya pasti ya. penuh dengan perjuangan, tapi kita ingin mengajak teman-teman untuk kembali percaya dengan impian-impian masing-masing ya. Nah, coach, gimana supaya Hmm. orang itu kembali percaya diri setelah mengalami mungkin kondisi yang sangat berat ya saat ini. Nah, gimana coach? Tentunya kita harus cari seorang mentor ya, atau orang-orang yang mungkin bisa kita jadiin panutan, jadi panutan dalam kehidupan kita. Contoh, kita ingin mahir di bidang A atau bidang B misalnya. Carilah orang-orang yang berhasil. Nah, kalau biasanya aku suka orang-orang yang kita nggak kenal, mungkin toko-toko dunia misalnya gitu ya, toko-toko dunia. Nah, dan selanjutnya kita cari orang-orang yang bisa kita jadiin panutan, yang bisa kita jadiin mentor kita. Dan ketiga adalah orang-orang yang selain jadi mentor, dia juga jadi orang-orang yang melihat kehidupan kita. Jadi dia tahu bagaimana kita. Dan terkadang orang akan nanya, Cifong, gimana nih buat seorang mentor gitu ya. Nah, Ya. untuk mendapatkan seorang yang bisa mementor kehidupan mereka, kehidupan kita, maka kita perlu tanya sama orang yang kita anggap cukup capable untuk mementor kehidupan kita. Gitu. Tanya aja, halo, aku ini boleh nggak? Aku belajar banyak dari kehidupan kamu, boleh nggak kamu jadi mentor aku? Sesimpel itu aja kok. Paling jawabnya iya, tidak. Itu Jawabannya aja. hanya 2 ya. Iya, iya dan tidak. Ya. Ya bagus, kalau tidak cari orang lain yang mau mementor kita. Gitu. Benar. Jadi kita juga perlu melihat sukses model yang mungkin Ya, bisa menginspirasi kita untuk melangkah lebih jauh ya. Untuk kita itu bisa memiliki arahan ya, dan kejelasan juga itu menjadi penting ya. Ketika kita memiliki seorang mentor, mentor ini kan akan melihat dari sudut yang berbeda ya, dan ya, mungkin bisa memberikan kita pandangan-pandangan yang lebih luas ya tentunya. Wah, ini luar biasa banget nih coach. Nah, coach, tidak terasa kita itu tinggal maybe less than 10 minutes. Jadi oh, mungkin ada nggak ya message atau pesan dari coach Daniel untuk kita itu bisa menggali potensi dalam diri kita ya, memunculkan human excellence-nya masing-masing ya. Nah, mungkin masih ada sisa 10 menit supaya ya, teman-teman bisa lebih percaya ya, lebih percaya akan potensi yang ada di dalam diri mereka. ya. Yang pertama-tama yang teman-teman harus lakuin adalah teman-teman harus sadar bahwa diri teman-teman punya banyak banget hal yang bisa dikembangkan, punya banyak banget potensi. Teman-teman harus sadar. Ketika teman-teman sadar, apa yang teman-teman harus lakukan adalah gimana caranya supaya kita bisa nyampe ke mimpi kita. Nah, mulai tadi ya, kita sudah share ya banyak hal nih.
gitu. Mulai yang terakhir tadi ada mentor, terus mulai bikin strateginya, mimpinya, itu kan hal-hal apa. Kalau aku sedang vision boardnya gitu ya. Jadi kita di vision boardnya gitu. Hal-hal yang kita mau capai ya. Nah, jadi setelah kita punya strateginya yang kedua, tiga yang kita harus lakukan adalah kita harus belajar gitu. Teman-teman harus ingat ya, sebuah mimpi itu bukan seperti perlombaan lari sprint, tapi mimpi itu seperti perlombaan lari maraton gitu. Nah, lari maraton kita tahu kapan kita jalan, kapan kita harus shutdown, harus masuk ke pit stop gitu, harus kembali membenahi diri kita lagi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah nonton film Ford Ferrari, nah di situ ya di Ford ini bisa menang karena dia tahu kapan harus berhenti, kapan dia harus melangkah gitu. Jadi ketika kita mau nyampe ke tujuan kita, bukan berarti kita harus terus lari gitu, karena setiap dari kita butuh yang namanya maintenance. Kita butuh di maintenance, kita butuh juga kasih reward ke diri kita untuk setiap keberhasilan kecil. Nah, jadi teman-teman harus tahu kapan berhenti, kapan melangkah. Nah, setelah itu teman-teman harus cari orang-orang yang sukses. Ya, kalau kita sukses tentu kita harus bergaul dengan orang yang sukses. Gitu. Ketika kita mulai bergaul dengan orang-orang yang gagal, yang masuk adalah perkataan-perkataan dari pengalaman yang gagal. Nah, tapi kalau kita memiliki pertemanan yang isinya orang-orang yang sukses, yang mereka katakan ada pengalaman mereka yang membuat mereka sukses. Nah, oleh karena itu teman-teman harus cari gitu, siapa komunitas apa yang bisa membantu teman untuk mewujudkan teman-teman sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah selalu serahin semua prosesnya kepada Tuhan, teman. Ya, mau kita sebaik apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan yang memberikan jalan kita, tentu kita nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi jangan kita menganggap diri kita ini yang paling hebat, yang paling bisa, yang paling superior, teman-teman. Setiap pertumbuhan, setiap apapun yang kita dapat di dalam kehidupan kita, asalnya semua diberikan dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Itu sih paling tips dari aku ya buat hari ini. Semoga membantu teman-teman yang hadir ya di hari ini. Thank you, Coach Daniel. Ini juga ada Li Huan bergabung, ada Rain. Hai Rain. Oh, ada Pak Priantomo. Terima kasih. Ini terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan hari ini banyak banget ya yang sudah kita dapatkan dari Coach Daniel ya, tadi tentang jam pasir ya. Bagaimana kita harus memanfaatkan waktu, bagaimana kita harus memiliki kesungguhan hati ya. Bagaimana kita harus memiliki paling tidak 100 impian tuh ya. Teman-teman jangan lupa pesannya ya. Kalau kita mau mencapai keberhasilan yang lebih, ya kalau kita ingin mendapatkan mungkin meaningful dan fulfilling life ya. Jadi pastikan teman-teman nanti habis selesai live ini ya, tulis 100 impian ya, dan tulis strategi-strategi yang dibutuhkan, dan mulai membangkitkan belief system. Tadi kan seperti itu ya pesan dari Coach Dani. Dan tentunya terakhir, kita juga selain usaha, kita juga harus berdoa ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan ini diberikan kelayakan untuk bertemu dengan kesempatan ya. Terima kasih Coach Daniel untuk waktunya, untuk inspirasinya, untuk semua wisdom-wisdomnya. Luar biasa sekali Coach Daniel. I'm so happy to have you here hari ini ya. Terima kasih. Ini ada Riana, thank you juga. Ada Pak Pri ya, thank you. Ada Ferry ya, ada Rain ya. Wah, ini terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan juga berpartisipasi dan interaktif tadi ya. Jadi terima kasih Coach Daniel, salam sehat buat semuanya, salam inspirasi, dan semua impian menjadi kenyataan ya. Terima kasih ya Coach. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.